Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Antonio Sabato Aromande dengan NIM 2201031005, mahasiswa D3 Teknik Listrik, Politeknik Negeri Padang, jurusan Teknik Elektro, kelas 1D. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas satu materi pembelajaran dengan mata kuliah mesin arus searah, yang mana materi yang akan kita bahas adalah mengenai motor penguat sendiri, yaitu motor DC seri. Nah, untuk motor DC seri ini sendiri, motor DC seri ini mempunyai ciri kumparan penguat medan yang diserikan terhadap kumparan armaturnya, atau kumparan dari statornya itu akan diserikan dengan rotor. Nah, teman-teman bisa lihat di rangkaian ekuivalen yang tertera di video. Nah, pada motor DC seri ini juga terdapat kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama itu kita akan bahas tentang mengenai kelebihannya. Kelebihan dari motor ini yaitu daya output yang dihasilkan itu besar. Sedangkan kelemahannya yaitu arus beban yang diminta sangatlah besar sesuai dengan beban yang dipikulnya. Nah, untuk arus beban yang dimintanya itu harus seimbang dengan beban yang akan dipikulnya nanti. Nah, jika tegangan inputnya itu tidak stabil, maka flux magnet yang dihasilkan oleh kumparan seri itu juga tidak stabil, teman-teman. Nah, sehingganya daya output yang dihasilkan itu juga tidak stabil untuk menjadi penggerak sebuah bebannya nanti. Nah, seperti yang kita ketahui, bahwasanya pada setiap motor itu memiliki beberapa komponen atau bagian-bagian terpenting yang dimana bagian-bagian itulah yang akan membuat motor tersebut dapat bergerak, teman-teman semua. Nah, pada pembahasan kali ini tentunya kita juga pastinya akan membahas mengenai komponen dari motor DC seri ini sendiri, teman-teman semua. Nah, pada motor DC seri ini, itu dia memiliki 6 komponen penting, itu yang dimana 6 komponen ini itu akan secara langsung membuat motor ini bergerak atau sangat mempengaruhi terhadap pergerakan motor ini, teman-teman semua. Nah, komponen yang pertama yaitu ada rotor atau angkernya, yang kedua itu ada komutator, yang ketiga itu ada statornya, gandar, belitan medan, dan terakhir itu ada luasnya. Nah, pada motor ini, komponen tetap dari motor ini itu adalah stator, teman-teman semua. Nah, stator ini itu dibangun dengan bagian kutub elektromagnet yang lebih banyak. Nah, untuk rotor itu, rotor termasuk ke armatur dan lilitan pada inti yang tergabung dengan komutator. Nah, untuk motor ini juga sumber dayanya itu dapat dihubungkan ke belitan angkernya atau ke belitan rotor di seluruh susunan sirkuit yang dihubungkan langsung dengan komutator dari motor tersebut. Nah, motor ini tuh dapat bekerja dengan cara yaitu ketika arus yang masuk ke rangkaian motor tersebut itu akan bergerak dengan arah yang sama, teman-teman, tergantung pada polaritas sumber tegangannya nanti. Nah, dengan demikian, ketika mengubah polaritas sumber tegangannya, arus medan magnet juga secara otomatis itu akan berubah, teman-teman semua, karena sumber tegangannya berubah, maka arusnya juga akan berubah, teman-teman semua. Selain itu, motor jenis ini itu sering disebut juga sebagai motor universal. Nah, dari motor DC seri ini sendiri, teman-teman semua, itu banyak digunakan orang-orang pada penggunaan alat-alat umum pada dasarnya, yaitu dapat teman-teman temukan atau teman-teman telaah nantinya itu motor DC seri ini itu dapat pada yang pertama itu traksi listrik, yang kedua itu ada electric footing untuk makanan ya, yang ketiga itu ada derek, ya, dan keempat itu ini sangat umum sebenarnya itu ada lift, yang kelima ada air kompresor, yang keenam ada elevator dan vacuum cleaner untuk lantai. Oke, teman-teman semua, mungkin itulah sedikit pembahasan mengenai materi mesin arus searah dengan topik motor penguat sendiri yaitu motor DC seri. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita ke depannya. Mohon maaf atas kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.